wabarakatuh. Saya Ranto Ardiansyah Hasibuan dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya ingin menyampaikan ataupun menjelaskan mata kuliah etika profesi hukum yang mana saya membahas mengenai kode etik advokat. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas mengenai kode etik ini, saya memberikan sedikit pemahaman apa itu sebenarnya advokat. Advokat itu ialah mereka yang memberikan bantuan, nasihat-nasihat yang baik. Atau sering kita dengar pengacara, pembela, atau bahkan paling sering kita pahami yaitu seorang penasihat hukum. Jadi dasar yang mana dikemukakan oleh Departemen Hukum dan HAM serta Pengadilan Tinggi, mereka memberikan istilah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mana isi dalam undang-undang ini istilah nama advokat ataupun sering juga disebut dengan istilah pembelaan. Inilah dasar dikemukakannya nama advokat. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa anak hukum tentu kita mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Maka dari itu perlu kita perhatikan kalau kita ingin menjadi seorang pengacara harus memenuhi persyaratan. Syaratnya apa? Kita harus benar-benar warga Indonesia, domisili kita di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai ataupun pejabat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, ijazahnya, pendidikannya, lulusannya sarjana hukum, lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat, apalagi sekurang-kurangnya 2 tahun magang di kantor advokat, tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun kejahatan kriminal ataupun di penjara. Dan kepribadian seorang tersebut baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Ini syarat-syarat kalau ingin menjadi seorang advokat. Kalau sudah kita penuhi, sudah mencakup semua, maka kita akan dilantik ke pengadilan tinggi. Akan dilantik di pengadilan tinggi. Setelah sampai di pengadilan tinggi, kita akan disumpah untuk menjadi seorang advokat tersebut ataupun dinobatkan menjadi seorang advokat. Kalau sudah disumpah, yang mana isi sumpah tersebut kita lakukan, kita sah menjadi seorang advokat, kita melakukan sesuai dengan kaidah ataupun peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan ajaran masing-masing, agama masing-masing, maka kita siap akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita melanggar akan sumpah-sumpah ataupun janji-janji yang kita sampaikan tersebut, maka siap kesengsaraan akan mendatangi kita. Kalau sudah sah kita menjadi seorang advokat, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang namanya hak dan kewajiban. Di mana advokat itu berhak mengeluarkan pendapat ataupun pernyataan dalam membela perkara. Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya selagi tidak keluar dari kode etik advokat ataupun undang-undang. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi baik data, dokumen, baik dari instansi pemerintahan ataupun hal-hal yang berkepentingan mengenai perkara tersebut. Advokat dilarang untuk membeda-bedakan antara kliennya, baik dia berdasarkan jenis kelamin, politik, agama, budaya, ras, dan sosial. Ini dilarang oleh hak dan kewajiban seorang advokat. Ada juga advokat itu wajib merahasiakan segala sesuatu yang dia peroleh dari kliennya, sebab ini menyangkut profesi dia. Akan tetapi boleh dipublikkan ketika ada hal-hal yang tertentu yang perlu dilakukan peninjauan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya, kita kan seorang advokat itu
pasti mempunyai tugas pokok. Apa sebenarnya tugas pokok seorang advokat? Seorang advokat itu mereka itu bertugas penasihat hukum ini dalam rangka menjauhkan klien dari konflik. Maksudnya begini, seorang penasihat hukum mengajukan dan membela kepentingan klien dengan bukti-bukti yang nyata. Ini maksudnya. Dan terus, kalau kita seorang advokat, seorang pengacara ini yang luar biasa asiknya. Kenapa? Dia tidak ada batasan waktu, masa kerjanya tidak ada. Tidak ada masa pensiunannya. Selagi dia mampu sampai akhir hayatnya, silahkan saja, fine, tak ada masalah. Kalau dia ingin melanjutkan terus profesi dia sebagai advokat. Akan tetapi kalau dia melakukan tindakan kejahatan, seperti dia melalaikan kliennya, seperti dia melanggar peraturan perundang-undangan, seperti melanggar sumpah sesuai dengan kode etik advokat, maka orang tersebut bisa dilakukan tindak pidana ataupun mendapatkan sanksi, yang mana sanksinya bentuk teguran lisan, teguran tulisan, ada juga pemberhentian selama 3 sampai 12 bulan, dan ada juga pemberhentian tetap sebagai profesi advokat. Mungkin itu mengenai pembahasan mengenai kalau kita seorang advokat. Ada satu lagi pertanyaan. Apakah advokat itu ada mendapatkan upah? Tentu ada, sebab telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Seorang advokat itu kalau sama-sama setuju, kita berhak menerima upah yang kita lakukan dari klien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.